Razia yang dilakukan oleh Satpol PP di Kota Serang, Banten dengan cara menyita makanan pedagang warung makan yang buka saat bulan suci Ramadan menuai pro dan kontra dari netizen media sosial. Seorang netizen dengan akun Dwika Putra bahkan melakukan aksi penggalangan dana untuk penjual nasi yang dirazia Satpol PP. Saat ini sudah mencapai 60 juta rupiah. Dalam akun Twitternya, Fajrul Rahman mengomentari, bahkan Gusmus juga menyatakan tindakan Satpol PP. Ada apa dengan Banten? Selanjutnya dari akun Twitter Unilubis, Kepala Daerah dan Satpol PP yang mendukung sweeping warung-warung makan di siang bulan puasa ini tidak mikir bagaimana mereka membayar gaji dan THR. Lalu ada juga komentar dari akun A. Mustafa Bisri yang mengatakan puasa-puasamu adalah sendiri, kau minta bantuan pengusaha warung, minta bantuannya memaksa lagi. Dari akun Beng Beng, menyatakan eksekusi oleh Satpol PP terhadap pemilik warung yang terkesan brutal, lebih kepada sudut pandang pemilik warga yang tidak patuh aturan. Dan yang terakhir dari akun Anak Kolong, ia mengupdate status Twitter, semua pada heboh karena warung buka di bulan puasa dan dibongkar sama Satpol PP. Dan yang disalahkan adalah Satpol PP. Mendagri Cahyokumolo menilai eksekusi peraturan daerah di Serang mengenai jam buka warung makan di bulan Ramadan dilakukan secara berlebihan. Menurutnya, tindakan seperti itu mengganggu prinsip kebinekaan bangsa. Cahyo mengaku belum melihat surat edaran Pemkot Serang mengenai larangan warung makan buka di siang hari selama bulan Ramadan. Namun ia telah mengirim tim untuk meninjau implementasi perda di sana. Razia warung makan oleh Satpol PP di Serang adalah contoh perda yang dieksekusi berlebihan tanpa batasan yang jelas. Meski sejumlah perda dibuat atas dasar otonomi daerah, harus dikonsultasikan kepada Kemendagri untuk menghindari kejadian serupa. Kalau ini bermasalah, itu aja. Ada kayak perda yang di Serang, itu kan harusnya kan surat edaran kan menghimbau masyarakat. Ada pembatasan, mungkin jual boleh yang makan orang yang tidak puasa, mungkin musafir, mungkin sakit, tetapi ada pembatasan. Yang dibuka hanya pintunya saja, tetap ada tirai. Itu kan nggak boleh langsung. Kasus razia warung Bu Saini di Kota Serang, Banten mengundang reaksi banyak pihak, mulai dari Wakil Presiden Yusuf Kala, Mendagri Cahyokumolo hingga anggota DPR. Wali Kota Serang Tubagus Hairul Jaman mengakui ada kesalahan prosedur saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan penertiban rumah makan yang buka siang hari pada bulan Ramadan. Bagaimanakah Satpol PP seharusnya menyikapi perda setempat agar tidak kontraproduktif? Untuk membahasnya di studio telah hadir Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Kurniasih dan peneliti LIPI bidang kebijakan publik Teddy Lesmana. Selamat malam Bu Asih, selamat malam Pak Teddy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Namun sebelum kita mulai dialog ini, saya akan harus menyampaikan informasi yang berikut ini. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang kami tayangkan di layar televisi Anda. Pemilik warung Tegal yang warungnya dirazia anggota Satpol PP Kota Serang, Banten sempat mengalami shock. Saini menganggap Satpol PP Kota Serang tidak adil karena petugas dianggap tebang pilih dan menyita makanan hanya kepada warung kecil. Untuk memulai kembali berjualan, Saini terpaksa meminjam uang sebesar Rp600.000 kepada petugas bank keliling. Pekan lalu, Satpol PP Kota Serang merazia dan menyita semua makanan yang dijajakan Saini di warung miliknya di Cikepuh, kawasan Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Rabu lalu. Razia dilakukan dalam rangka pelaksanaan Perda Kota Serang yang melarang warung makan buka pada siang hari di bulan Ramadan. Modalnya dari mana lagi Bu kalau? Pinjam dulu sama orang di bank keliling. Buat ini sih buat modal lagi. Saya mau pinjam dari siapa, orang yang pinjam itu aja masih butuh. Baru dapat 6.000 udah diborong.
sama Satpol PP. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak ada yang salah kalau warung buka saat bulan Ramadan. Yusuf Kala mengatakan bahwa tidak semua orang berpuasa saat Ramadan. Menurut JK, meski didominasi umat Islam, namun banyak umat agama lain yang melakukan aktivitas saat bulan Ramadan. Siapapun tidak boleh melaksanakan upaya atau melanggar untuk sweeping masyarakat yang berjualan apapun. Jadi memang yang tidak puasa menghormati orang yang puasa, yang puasa juga tetap menghormati yang tidak puasa. Ya sama-sama menghormati lah. Tapi kalau melakukan orang lagi jualan kemudian warung uang kalian tentu tidak sesuai dengan ketentuan baik peraturan pemerintahan juga agama tidak. Pemda harus membuat SOP yang jelas, standar operasional prosedur yang jelas, di mana penindakan harus tidak pandang bulu kepada siapa saja, tapi tentunya dilaksanakan dengan sangat persuasif, tidak bisa langsung dipangkas seperti itu saja. Dan itu yang dilaksanakan, ya tentunya walaupun yang itu ada di mal dan di tempat lainnya ya harus kena aturan tersebut, sehingga penegakan hukum tidak pandang bulu. Razia warung ala Satpol PP Kota Serang memberi pelajaran bahwa penertiban itu lazim sepanjang dilakukan secara manusiawi dan tidak menghilangkan mata pencarian warga. Tim Liputan, Berita 1. Baik, langsung saja saya akan bertanya kepada Ibu Asi. Ibu Asi, sebenarnya sebelum kita bicara mengenai seperti apa seharusnya Satpol PP bertindak dalam melakukan penertiban, peraturan apa sebenarnya yang berlaku selama bulan Ramadan ini? Apakah memang ada peraturan yang melarang untuk warung bisa buka di siang hari? Sebenarnya hal ini nggak perlu terjadi ya Mbak ya, karena apa? Di dalam Permendagri nomor 54 tahun 2011 pasal 5 dikatakan bagaimana SOP-nya Satpol PP pada saat penegakan perda, harusnya ya lebih ramah segala macam. Jadi memang walaupun dia ada kewenangan untuk melakukan penegakan perda, tapi tidak seharusnya penegakan perda tidak manusiawi. Artinya ya bisa dilakukan dengan ramah, dengan santun dan demikian. Jadi sebenarnya itu bisa dihindari harusnya. Oke, kalau memang sebenarnya ada semacam standar ya, untuk dalam melakukan operasi penerimaan seperti apa, tapi kemudian terjadi seperti ini, apa yang di sini salahnya? Mungkin kita tidak melihat bagaimana salahnya. Seharusnya pada saat melakukan Kasatpol PP-nya harus lebih memberikan bimbingan kepada anggotanya agar pada saat melakukan penegakan perda dia lebih manusiawi. Artinya tidak kalau saya lihat dari gambar-gambarnya dia bagaimana menyita barang dagangannya itu kan harusnya lebih manusiawi, dan juga melihat dari bahwa pada saat bulan Ramadan itu memang kita menghargai orang-orang atau umat-umat yang selain Muslim memang membutuhkan warung, keberadaan warung tersebut. Oke, baik, saya ke Pak Teddy. Kalau Anda melihatnya sebenarnya dari kebijakan publik yang dilakukan oleh di Serang itu, apakah sebenarnya tepat menurut Anda? Ya, memang peristiwa razia warteg di Serang ini memang sekali lagi merupakan suatu hal yang selama ini sebetulnya walaupun tidak bisa saya katakan benar ya, memang selama ini dalam beberapa kasus banyak penegakan atau penertiban yang dilakukan Satpol PP itu kan dilakukan secara represif ya, dan tidak persuasif. Nah, kebetulan dengan kasus Serang ini kemarin bertepatan dengan pelaksanaan bulan suci yang memang quote and quote sedikit agak sensitif ya, karena kebetulan pemerintah daerah setempat sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2011 memang ada aturan mengenai larangan berjualan ketika bulan Ramadan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya sekali lagi mungkin ini bisa jadi suatu kesempatan untuk mereview atau mengevaluasi selama ini penegakan atau penertiban yang dilakukan Satpol PP di lapangan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang ada di daerah. Nah, ini yang seringkali memang kalau kita lihat tidak hanya di kasus Serang saja, tapi di berbagai tempat, termasuk sebetulnya yang tidak
apa istilahnya jauh dari Jakarta yang sering terjadi akhir-akhir ini di mana konflik antar petugas ya, aparat dengan masyarakat itu sering terjadi, dan hal ini sebetulnya disebabkan beberapa hal. Pertama memang kurang adanya sosialisasi dari peraturan daerah itu sendiri ya. Seringkali peraturan daerah itu dibuat tanpa ada uji publik yang memadai sebelum diterbitkan. Pun setelah diterbitkan memang banyak juga peraturan daerah yang sosialisasinya kurang. Kemudian yang kedua juga dari faktor masyarakat. Tidak semua masyarakat itu melek hukum ya. Jadi mereka banyak yang juga belum mengerti. Apalagi kalau dalam kasus Ibu Saini ini kan dikatakan bahwa beliau sendiri tidak bisa baca tulis ya, sehingga dia tidak tahu walaupun sudah ditempel peraturan daerah tersebut. Nah, untuk hal ini memang sekali lagi mungkin nanti ke depannya Kemendagri dalam hal ini bisa dalam hal ini yang terkait dengan Satpol PP adanya review lagi, termasuk peningkatan kapasitas dan juga pembinaan kepada aparat agar bisa melakukan pendekatan penertiban yang jauh lebih humanistik dan manusiawi. Oke, gitu. Bu Asih, selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP itu ada di bawah pemerintahan daerah atau sebenarnya bisa langsung dikoordinir oleh Kemendagri? Baik Mbak, memang untuk pembinaan Satpol PP ada di Kementerian Dalam Negeri, karena kita juga yang mengeluarkan Permendagri-nya nomor 54 tahun 2011. Di situ di pasal 5-nya sudah dijelaskan, dan juga memang pada saat Satpol PP itu akan melakukan penegakan perda saya katakan tadi, ya harusnya mengikuti protap yang sudah dituangkan di dalam Permendagri tersebut. Jadi memang permasalahannya saya juga setuju dengan Pak Teddy bahwa harusnya dilakukan sosialisasi, mengingat perdanya itu kan nomor 2 tahun 2010 dan dilaksanakan baru tahun ini melalui surat edaran yang ditempel-tempel tadi. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari segi pembinaan tadi, apa saja sebenarnya sudah dilakukan terhadap para Satpol PP ini sehingga kemudian bisa terjadi seperti ini? Mereka dalam melakukan tindakan penertiban tidaklah seperti yang distandarkan oleh Kemendagri. Kami di Kementerian Dalam Negeri sudah di Satpol PP, di Direktur Satpol PP juga sudah melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga melakukan capacity building kepada seluruh Satpol PP di seluruh Indonesia. Bagaimana mereka melakukan penegakan perda dengan cara-cara yang quote and quote cantik, ramah, dan tidak yang lebih manusiawi. Sebenarnya itu sudah kita lakukan secara rutin di Kementerian Dalam Negeri. Oke, kalau sudah rutin seharusnya tidak terjadi lagi seperti hal seperti ini. Nah, kalau misalnya sampai terjadi seperti ini tanggung jawab siapa? Apakah di Kemendagri atau Pemda atau ya kepala Satpol PP-nya sendiri? Pembinaan pengawasan terhadap Satpol PP itu berjenjang. Artinya karena ini Kota Serang menjadi tanggung jawab gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah yang melakukan pembinaan secara intens terkait Satpol PP yang ada di wilayah Banten. Oke, jadi ini tanggung jawab gubernur. Oke, Pak Teddy, selama ini kalau kita lihat berarti kalau ada kejadian seperti ini, tadi juga dikatakan adalah gubernurnya yang harusnya bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat tadi di statementnya Serang sendiri, mereka mengatakan ini adalah kesalahan prosedur. Jadi kesalahan ditimpakan kepada aparat di lapangan. Ya, memang dalam beberapa kasus ya, seringkali ketika melakukan penertiban itu baik dari aparat itu sendiri secara internal memang kurang adanya sosialisasi. Malah dalam beberapa kejadian dalam perancangan perda itu seharusnya Satpol PP dilibatkan juga sehingga mereka nanti yang akan mengeksekusi peraturan daerah tersebut bisa tahu ya. Jadi gimana suasana kebatinan perda itu lahir dan bagaimana menghadapi objek dari peraturan daerah tersebut. Nah, ini seringkali di lapangan tidak terjadi sehingga Satpol PP hanya menjadi pelaksana tanpa mengetahui dari hulu filosofi dari satu peraturan daerah, karena peraturan daerah seperti yang di Serang ini kan sangat spesifik ya. Ini tentu masukan dari politisi lokal maupun dari masyarakat, sehingga tentu juga Satpol PP dalam hal ini sebetulnya juga patut untuk dilibatkan karena nanti mereka yang akan jadi ujung tombak pelaksanaan peraturan ini. Nah, sebetulnya kalau dari sisi peraturan perundangan ya Satpol PP tugasnya sudah tepat ya, secara tupoksi dia harus menertibkan, kemudian memberikan tindakan non justisial kepada masyarakat maupun badan hukum dalam menegakkan peraturan daerah dan juga mendukung
ketertiban di daerah. Namun demikian memang dalam pelaksanaan masih banyak hal yang harus dilengkapi ya. Mulai tadi pemahaman filosofi dari peraturan daerah itu sendiri, kemudian juga kapasitas dari sumber daya manusia Satpol PP itu sendiri, bagaimana mereka dealing with masyarakat ya dengan pendekatan yang lebih persuasif. Ya. Oke, baik, kita harus jeda dulu, tapi nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut mengenai sebenarnya seperti apa mungkin yang harus diperbaiki, apakah dari proses rekrutmennya untuk Satpol PP atau mungkin lebih ditingkatkan kapasitas, misalnya capacity building mereka ke depannya. Pemirsa tetap bersama kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui saluran telepon yang nomornya tertera di layar televisi Anda. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.